nanti kurang keras, Ayu kasih tahu ya. Coba Ayu lihat. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan janji kita, RKI Marga Asih, Rumah Keluarga Indonesia, akan melakukan kegiatan yang kita sebut dengan bincang bareng gitu dengan psikolog kita yang sudah kita kenal, itu yang cukup terkenal dan sangat terkenal lah ya kalau di Bandung, Ibu Lilis Komaria. Dan ibu-ibu sekalian, bunda-bunda, juga teteh-teteh semua, para umi juga, terima kasih atas kehadirannya pada live IG kita. Pada kesempatan ini, Rumah Keluarga Indonesia akan membawakan tema tips dan trik ngobrol asik bareng bocil ya. Jadi kita ketahui kan bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang lucu secara fitrahnya, tetapi kadang menggemaskan dan kadang juga menjengkelkan, manusiawi. Nah, kita akan minta tips dan triknya nih dari Ibu Lilis sebagai pakarnya. Tapi bersabar dulu, ibu-ibu dan bunda-bunda sekalian, saya akan membacakan sekilas sedikit saja tentang kurikulum vitae dari Ibu Lilis Komaria. Nama lengkap Lilis Komaria, Magister Psikologi. Beliau beraktivitas di Konsultan Keluarga RKI DPD PKS Kabupaten Bandung. Kemudian beliau adalah senior trainer di Mata Hati dan Anak Langit. Kemudian beliau juga adalah hipnoterapis. Kemudian Bu Lilis juga adalah praktisi NLP. Beliau juga di business coach dan narasumber di berbagai acara. Kalau teman-teman atau ibu sekalian yang biasa mengikuti MKFM, wah udah kenal banget sama suaranya, sekarang ketemu orangnya gitu ya. Kemudian di PJTV, di MNC TV, Radio El Sinta, terus Fit Radio, E-News TV, dan lain sebagainya. Jadi tidak diragukan lagi tentang sepak terjang daripada beliau gitu. Ibu Lilis, kita sudah membuka grup WhatsApp, kemudian ada banyak pertanyaan yang masuk dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pertanyaan dari para bunda-bunda, ibu-ibu, dan para umi juga teteh-teteh yang berada di sekitaran Marga Asih, Margahayu, dan di wilayah sekitarnya, bahkan ada yang jauh juga. Dan mungkin pada kesempatan kali ini Bu Lilis akan menjawabnya gitu ya. Kemudian, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan, kami berikan kesempatan kepada Bu Lilis untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Kepada Bu Lilis dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah di sore ini kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar terus. Itu moto saya ya. Belajar terus. Karena kita itu belajar dari sampai liang lahat. Jadi tidak ada istilah sudah ya ijazah sudah berhenti ya. Ijazah itu pendidikan formal. Nah, ternyata emang pendidikan itu ada pendidikan kehidupan ya. Pendidikan kehidupan ini terus akan kita lalui sepanjang hayat kita.
Hayat Tema itu. sore ini sangat menarik sekali tentang bagaimana tip dan trik ngobrol asik dengan si bocil ya, dengan bocil. Hmm. Nah, bocil itu kalau singkatannya mungkin bocah cilik ya, betul nggak? Iya, Jadi, betul-betul, Bu. nah kalau kita lihat anak-anak ini menurut Harlock itu dibagi dua, ada anak-anak usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian ada anak-anak tahap 2 yaitu 6 sampai 13 tahun. Kalau di dalam Islam enak yang namanya anak-anak itu anak-anak itu usia prabalih. Jadi kalau sudah balik itu dinyatakan bukan anak-anak lagi. Sudah dinyatakan dewasa, sudah menanggung kewajiban-kewajiban kepada robnya ya. Dan kalau kita lihat di tahun lahirnya ini anak-anak ini lahir di 2008 ke sini ya. Mulai dari 2008 kan umurnya sekitar 12-13 tahun, berarti di 2008 ke sini. Dan kalau kita lihat dari penelitian generasi, anak-anak ini masuk Gen Z dan Gen Alpha. Nah, sekarang kita pengen ngobrol asik nih, bagaimana nih ngobrol asik dengan bocil. Tentunya kita harus tahu dulu karakteristik Gen Z dan Gen Alpha itu apa saja karakteristik itu. Anak-anak sekarang karakteristiknya itu adalah digital natif. Jadi dia ketika hamil dalam kandungan ibunya, ibunya sudah mulai memposting hasil USG-nya di di Media sosmed, sosial, ya. Facebook misalnya itu. Jadi sudah brojol, sudah langsung ayahnya sambil mengazankan, ibunya mendokumentasikan dengan memfoto atau memvideo ya. Nah itu jadi mereka emang lahir di zaman digital, makanya emang tidak bisa dipungkiri emang pasti mereka akan lebih banyak kesedot ke gadget ya, ke digital. Nah nanti tinggal pengaturannya bagaimana biar gadget digital itu netral. Apakah akan membawa ke hal kebaikan atau keburukan, nanti tinggal orang tuanya ya memanage. Kemudian kedua, karakteristik Gen Alpha itu pengen instan karena ketika lahir juga masak nasinya gampang ya, tinggal masukin beras, kemudian apalagi beras organik, tidak usah dicuci, kasih air, jetrek, masak, tinggal makan ya. Gitu. Kemudian juga ingat banget kalau saya waktu kecil ke mall itu paling banter kalau di Bandung Pasar Baru, dan itu pun harus naik tangga, tidak ada lift, tidak ada eskalator. Nah sekarang anak-anak Hmm. sekarang itu pasti pakai lift atau eskalator. Kemudian anak-anak sekarang itu jarang jalan kaki ya. Jadi kalau dari Ya. rumah misalnya ke depan kompleknya itu mau ke minimarket, pasti dia pakai motor gitu ya. Jarang jalan kaki. Nah itu kemudian yang ketiga, mereka itu menuntut kebebasan gitu ya, eh, pengen hidupnya bebas, dan emang bebas itu nggak suka dengan berbagai aturan-aturan karena aturan itu yang Aturan. mengekang mereka gitu ya. Karena pengetahuan mereka sangat banyak, sehingga untuk pengetahuan mungkin lebih cerdas anak-anaknya dibandingkan orang tuanya. Seperti saya kalau misalnya mau menggunakan sosmed, mau saya menggunakan teknologi, pasti saya minta bantuan ke anak saya gitu. Termasuk hari ini saya disiapkan sama anak saya yang kelima. Sudah disiapkan perangkat-perangkatnya, tinggal saya sudah dia ini dipanggil pun udah beres gitu ya. Nah itu kemudian yang selanjutnya lebih tertarik tadi main gadget ya. Gadget ini tuh apa ya, tiap hari jadi kalau misalnya kehilangan gadget atau ketinggalan gadget atau misalnya gadgetnya mati, hidupnya tidak bermakna ya gitu. Jadi banyak anak-anak itu sekarang Gen Z, Gen Alpha mendingan nggak makan deh gitu ya daripada si gadgetnya tidak ada kuota atau datanya. Kemudian karena dia terpapar dengan gadget, dan gadget itu karena gadget itu kecil tapi dia bisa menjelajah ke seluruh dunia gitu ya. Makanya mereka tadi lebih terdidik, Gen Z ini lebih terdidik, kemudian lebih paham teknologi gitu ya. Makanya untuk mereka itu kayak terdidik ini. Misalnya menurut penelitian paginya anak itu melihat Ustadz Abdul Somad, siangnya misalnya melihat Ustadz Adi
hidayah, terus sorenya melihat apa. Jadi mereka banyak banget, makanya ketika orang tuanya mengajarkan tentang hal itu, aduh Umi ya Allah, aku tuh Mm-mm. dari pagi sudah itu udah apa sih, udah aku dapatkan gitu ya di gadget gitu ya. Mm. Kemudian paham teknologinya keren. Saya kemarin diajarkan oleh klien saya yang usia 2 tahun untuk buat video. Jadi aplikasinya mereka dipoto-foto gitu ya, kemudian dikumpulkan dan jadi video gitu ya. Saya diajarkan oleh anak kelas 2 SD, luar biasa. Kemudian emang mereka belajarnya secara personal dan sesuai dengan senafas dengan apa yang dikatakan Mas Menteri bahwa kurikulum pendidikan sekarang adalah kurikulum Kurtilas, kurikulum 2013 yang mana mengarahkan kepada pembelajaran secara personal, secara talent masing-masing. Jadi anak-anak sekarang itu tidak harus jago semua. Kalau dulu kan ada ranking satu itu jago matematik, jago bahasa gitu ya, jago sosial. Nah sekarang tidak harus karena tidak ada ranking ya. Dimana misalnya kalau dia suka di bahasa sudah dia belajar bahasa. Kalau dia misalnya suka di matematik, yaitu ya jadi secara personal. Kemudian sekarang juga anak-anak sekarang pola makannya agak berbeda, terutama miris mungkin yang harus kita terus kasih edukasi ke mereka. Mereka itu kan terdidik. Sebenarnya kalau logis menurut mereka sih mereka akan terima. Terutama yang saya miris itu sayuran ya. Jadi Ya. anak-anak sekarang tuh sayuran nggak enak. Emang saya bilang sayuran itu nggak enak. Kalau misalnya Bunda memilih dikasih sayur sama daging, pasti Bunda akan memilih daging. Karena kalau daging direbus saja udah enak. Kalau sayur enggak. Tapi kita diskusikan, dialogkan dengan sayur ini bukan masalah enak dan tidak, tapi kamu tuh punya ginjal. Kamu tuh punya ginjal yang akan menyaring dan ketika penyaringan itu tuh butuh air gitu ya, butuh air dan sayur. Dan ketika metabolisme itu pasti butuh sayur. Nah, nanti kita ke arah sana sehingga mereka akan masuk logika mereka. Oh iya ya, sayur itu apalagi nanti mungkin sayurannya dibuat modifikasi di gimana yang menarik. Nanti bagaimana sayurnya enak, kekinian, simple karena anak-anak sekarang tidak suka ribet-ribet gitu ya, dan tentunya sehat itu. Jadi bagaimana nih caranya mengobrol asik dengan bocil? Kita gunakan karakteristik-karakteristik tadi gitu ya. Kalau kita berbicara ngobrol, ngobrol itu kan sebenarnya berkomunikasi ya. Nah, berkomunikasi itu ada dua, komunikasi secara verbal dan komunikasi secara nonverbal. Verbal dengan kata-kata ngobrol gitu ya, dengan lisan, kemudian nonverbal dengan bahasa tubuh gitu. Jadi kita bisa mengobrol juga dengan bahasa tubuh atau misalnya kita saling diam tapi bisa juga kita berinteraksi antara hati juga itu bisa ya. Nah, tadi logika Gen Z, Gen Alpha kita pakai gitu ya, terutama misalnya nanti bagaimana nih gadget ini karena mereka digital natif, mereka lebih seneng dengan gadget, berarti kita gunakan media gadget ini untuk proses belajar bareng, main bareng misalnya atau karya ya. Saya sekarang dengan anak saya meskipun baru baru mulai nih dengan anak saya, nanti saya kasih linknya ya. Temanya adalah Q&A tentang seputar masalah Gen Z, Gen Alpha. Jadi anak saya masuk Gen Z, Gen Alpha, kemudian dia mencoba mungkin dari teman-temannya atau dari dia sendiri, kemudian dia bertanya, misalnya kayak kemarin episode yang kedua dia bertanya tentang penasaran tentang apa sih itu self harm itu, ciri-ciri panic attack itu apa sih, bagaimana sih biar kita tidak panic attack gitu. Karena anak-anak sekarang itu dia akan sangat melek dengan mereka itu suka dengan pengetahuan dan sekarang emang pengetahuan itu mereka sudah mulai tentang kesehatan mental karena menurut penelitian Gen Z Gen Alpha ini sangat dia akan orientasi ke depannya pengen sehat fisik mental dan mereka concern ke kesehatan mental sehingga istilah-istilah yang mereka
gunakan juga tentang tadi ya, misalnya self harm, kemudian tentang panic attack, kemudian anxiety, kemudian tentang stres, tentang depresi, bipolar ya. Istilah-istilah itu mereka sudah familiar gitu. Nah, ini sebagai orang tua kita harus tahu gitu apa yang namanya bipolar gitu, apa yang namanya stres, apa yang namanya tadi depresi gitu ya. Dan tentunya juga kita nanti ketika kita berdiskusi tentang kesehatan mental, kita bisa sharing juga tentang manfaat dari karakter. Misalnya kenapa anak itu ringkih kesehatan mentalnya, kenapa dia rentan cemas. Nah, karena mungkin bisa jadi di karakternya misalnya kurang mandiri gitu ya. Dia tergantung pada orang tua. Ketika orang tua nggak ada, bayangkan dia jadi akan tertekan, akan panik gitu. Ketika dia mandiri, ya dia akan menggantungkan dirinya kepada Allah. Kemudian karakter tanggung jawab gitu. Apapun yang dilakukan tadi bebas kan, silakan bebas. Yang penting adalah bertanggung jawab. Karena dengan bertanggung jawab, dia sebagai anak tidak akan diungkit-ungkit. Saya sering katakan ini kepada klien saya. Nggak enak diungkit-ungkit itu. Caranya biar tidak diungkit-ungkit. Jika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, kemudian kita tanggung jawab menerima konsekuensi atas segala perbuatannya. Karena ketika diungkit-ungkit, seperti misalnya yang terjadi pada anak saya, misalnya dia melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan konsekuensi, kemudian saya sebagai emaknya masih kesel gitu ya, kemudian dekati saya, terus saya bilang, sanalah bunda, masih kesel ke kamu. Terus anak saya bilang, bunda itu nggak fair ya, aku melakukan kesalahan, aku udah minta maaf, aku bertanggung jawab. Iya juga ya, berarti kan saya yang ada masalah. Nah, saya suka katakan ke klien saya begitu. Jadi karakter tadi tanggung jawab, kemudian jujur, karena dengan jujur itu asik loh gitu ya, lapang. Jujur itu akan membuat kita lapang, karena nanti ketika kita berbohong akan melakukan lagi, menutupi kebohongan lagi, akan bohong lagi. Yang Tapi berikutnya ya, ketika jujur asik, dan tentunya emang harus disiplin, karena kedepannya orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang disiplin ya, attitude-nya yang bagus gitu. Kayak di perusahaan sekarang salah satu untuk teknik seleksinya itu dia disiplin gak sih gitu ya. Kemudian kerja keras, karena kalau dia tidak kerja keras ya tadi ringkih gitu ya. Kemudian tetap sopan santun, karena sopan santun ini juga sangat penting sekali untuk dia ketika dia ketemu dengan orang lain. Kemudian gigi gitu ya. Itu tema-temanya nanti, dan tema kekinian tren gitu ya. Saya waktu ada TikTok, pertama kali ada TikTok, ngapain sih gitu ya, anak saya suka gini, iya bun gitu. Saya bilang, tapi ya itu emang zaman anak saya. Akhirnya saya pelajari TikTok, dan kata anak saya, ih bunda ikutan TikTok. Dan saya pikir mungkin TikTok juga bisa diisi dengan hal-hal yang lebih positif. positif, lebih produktif gitu. Itu kan sebagai media aja, jadi bisa kita kebaikan ya ada sih yang nggak benar, tapi ya kita tak kuat-kuat gitu, kita banyakin aja yang benernya. Insya Allah kalau siapa yang paling kuat ya dia pasti akan menang gitu ya. Kemudian kasih challenge nih, ngobrolnya tantangan, motivasi, terutama untuk project talent gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya nih di rumah misalnya dia mau beli bakso, mau beli boba gitu ya, mau beli apa. Nah, saya bilang ya udah store dulu karya. Nah, biasanya dia store karya, mau itu video, mau melukis, mau apa gitu, sehingga dia punya, apalagi karyanya kita simpen di IG dia sebagai portofolio. Nanti ketika dia sudah tua, ih ini gambar aku usia dulu 9 tahun ya gitu. Jadi kenangan. Betul, dan ngobrolnya juga bagaimana misalnya nanti sharing tentang yuk kita punya perasaan, kita punya emosi, emosi ini harus kita kelola. Karena zaman saya kecil saya sering bilang nggak usah cengeng, nggak usah nangis gitu, harus sabar, nggak boleh marah gitu. Apa yang terjadi? Nggak marah emang, tapi energi marah itu dimasukkan di repres, dan nanti sesuatu yang dimasukkan di repres itu akhirnya akan meledak juga. Nah, Meledak ya. kita iya sebenarnya nggak apa-apa,
Allah menitipkan sedih, Allah menitipkan eh, Bahagia. takut, Allah menitipkan cemas, tidak apa-apa. Nah, bagaimana ketika kita takut, ketika kita sedih? Sedih boleh, menangis boleh. Yang tidak boleh itu merugikan diri dan diri sendiri atau orang lain. Misalnya nangis Orang lain. jerit-jerit, misalnya kan orang lain jadi terganggu gitu ya. Iya. Nah Iya. ini jadi gimana ya, kalau mau nangis misalnya silahkan, nangisnya nangis cantik tentunya ya, jadi tidak ya nangisnya Nangis jangan sampai cantik. kan jelek juga nanti Iya. kalau disenggol gitu ya. Itu jadi mengelola aja kan, punya perasaan. Jadi anak harus belajar mengapresiasikan. Aku tuh lagi kesel loh ke bunda gitu, kayak anak saya, ih bunda itu rempong ya, bunda itu gini gini gini, pasti bunda itu gitu. Oh ya udahlah, bunda diam aja. Pas besoknya, kenapa bunda nggak ngomong lah, lo kakaknya harus diam Kangen gitu. juga dia ya. Iya kemarin, sekarang nah dia mengekspresikan. Jadi biasanya orang-orang yang bisa mengekspresikan energinya keluar. Hati-hati yang anak seperti dia, menurut ya, penurut, diam. Misalnya diapain dia diem, nah nanti direpress meledak, nah itu bahaya. Nah itu yang ngobrol asyik bocil tadi, gunakan karakteristik Gen Z, Gen Alpha, kita bermain aja di sana. Jadi kalau anak-anak kayak kemarin nih, anak saya misalnya gini, Bun, aku hari ini nggak akan ngepel ya, gitu kan, dia tugasnya ngepel tuh. Saya bilang, oh tidak apa-apa, hari ini juga kamu nggak makan ya. Kenapa aku nggak makan? Terus saya bilang, kenapa kamu nggak ngepel? Terus dia ketawa. Ya baiklah, Timbal aku balik. ngepel katanya. Jadi kalau nanya-nanya terus, Bun, kenapa? Sok menurut kamu gimana? Sok. Kayak anak saya, Bun, ini, menurut Bunda gimana? Coba menurut kamu, yuk kalau ini cari kamu. Jadi anak terbiasa untuk tidak tergantung pada orang tuanya gitu. Jadi gunakan logikanya, logika bebas misalnya gini. Kayak anak gadis saya, aku nggak suka dipaksa-paksa untuk masak. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak bantuin bunda nggak apa-apa. Bunda nggak akan maksa kamu masak. Tapi mohon maaf ya, hidup ini harus fair. Ketika kamu nggak bantuin masak, berarti adik kamu bantuin masak. Kalau kamu makan, nggak adil dong untuk adik kamu. Berarti kamu nggak makan ya. Terus anak saya bilang deal. Dan anak saya bilang gini, aku suka loh dengan gaya bunda begitu. Kenapa? Nggak maksa aku, tapi kalau aku nggak mau, misalnya nggak mau bangun, nggak mau masak, bunda nggak maksa aku. Tapi ada konsekuensi. Nah ternyata anak-anak Konsekuensinya. suka, iya konsekuensi itu. Iya. Jadi hidup ini bebas silakan. Tapi sebebas-bebasnya di dunia ini ada frame-nya. Kalau bebas yang benar-benar hakikat bebas nanti di surga ya, itu di bebas. surga, Nah sekarang iya. nggak bisa gitu. Jadi silakan bebas dengan frame. Mangga gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua tidak memaksa. Silakan, nggak mau, aku males nggak sekolah. Silahkan. Kalau nggak sekolah berarti kamu sakit. Kalau sakit kamu bed rest di kamar, gadgetnya dikumpulkan, makan akan bunda siapkan sesuai yang sakit. Akhirnya anak saya tiba-tiba 5 menit kemudian, Bun kayaknya udah baik kan, udah nggak panas lagi, aku ke sekolah aja. Iya makanya silakan. Jadi hidup ini harus fair. Jangan ada yang dirugikan, baik orang tua atau anak ya. Atau misalnya kebalikannya tuh, misalnya anak harus jadi, pokoknya kamu harus jadi dokter, misalnya kata orang tuanya. Nah itu hati-hati kan, anak belum tentu loh, misalnya kalau ada talent ya bisa. Tapi kalau nggak ada kan anak jadi beban ya. Dari beban. Nah itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan. Bahagia itu harus dua belah pihak ya. Tidak boleh salah satu, misalnya gini, orang tua, nggak apa-apa lah Bu Lilis, orang tua aja yang bahagia, saya nggak bahagia, nggak bisa ya. Jadi dua-duanya. Yuk kita sekarang jawab saja mungkin sudah 20 menit. Tahan lagi untuk membahas kasus-kasus. Iya betul. Terima kasih jazakillah khair Bu Lilis yang sudah menyampaikan materinya dan membuat kita semakin lebih terbuka ya. Zaman kita berbeda dengan anak-anak kita gitu. Masuk langsung ke pertanyaan ya Bu Lilis ya? Ya boleh. Ya, ini ada pertanyaan pertama Ibu Neneng Nurrahma dari Lagadar. Dia mengatakan bagaimana cara persuasif ke anak yang moody dalam mengerjakan tugas sekolah di masa pandemi yang sebagian besar masih daring.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana pola pengasuhan pada anak ketika orang tua, nenek atau kakek juga ikut terlibat? Karena Oke, kebetulan masih serumah katanya kayak iya, gitu. siap. Kadang jadi serba salah. Ya, itu Iya. mah nggak boleh, Lis. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, berkaitan dengan Ya, nenek kakek dan yang ada di dan rumah. nenek. Iya. Jadi yang bisa kita kontrol, kita fokus kepada yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sebagai orang tua dan anak. Nah, orang tua apakah bisa kita kontrol? Sepertinya tidak ya. Itu sudah di luar kewenangan kita. Nah, Kita. saya juga dulu ketika menikah sampai saat ini bahkan ibu bapak saya bersama saya. Karena emang ibu bapak saya tuh nggak ada anak lagi, hanya saya gitu ya. Dan Hmm, saya anaknya banyak dan mereka itu pengen dulu doanya pengen banyak anak dan cucunya banyak. Jadi akhirnya hmm, barengan gitu ya. Dan ketika saya pindah juga ayolah diboyong barengan. Nah, saya tidak pernah mengajarkan ke ibu bapak saya tidak karena saya pikir gini loh, meskipun saya psikolog misalnya ke ibu saya, misalnya saya kan bilangnya nenek karena kan menenekkan anak-anak sama abah ya. gitu ya. Nek, harus gini loh, gini gini gini. Saya pikir mereka lebih pengalamannya lebih duluan dibandingkan saya ya gitu. Mungkin secara Hmm, teori oke saya, tapi pengalaman hmm, mereka lebih jauh. Makanya saya tidak berani dari awal itu untuk mengajarkan orang tua saya, tapi saya fokus kepada yang bisa saya kontrol adalah anak dan diri anak. saya dan suami. Itu keluarga inti saya. Jadi ketika ingat banget ketika misalnya yang namanya nenek, kakek, dimanapun itu pasti nenek kakek itu nyah dulang. Sampai klien-klien saya bilang gini, Bu kenapa sih ke anaknya bisa tegas, kok cucunya nggak bisa? Iya Bu, karena cucunya itu bukan anaknya. Ingat cucu itu tuh anaknya, Ya, anaknya gitu ya. Jadi bukan iya. anak sendiri. Dan itu tuh anak menantu gitu ya. Dia nggak Hmm, berani gitu. Dan dia pengen tadi menyayangi gitu. Meskipun nanti menyayanginya itu nyaah dulang ya. Nah, jadi dulu saya dengan suami ibu bapak saya misalnya ketika ngasih ke anak saya gitu ya, ngasih. Nah, sementara saya dengan suami kalau ngasih itu tuh ada ini ngasih atas dasar apa gitu? Apakah atas dasar kewajiban saya sebagai orang tua atau tidak misalnya. Jadi saya harus klasifikasikan itu. Nah, yang terjadi adalah apa yang terjadi? Anak-anak saya itu pasti bilang gini, abah nenek mah baik, abah nenek mah kalau kemana-mana asik, abah nenek mah ini gitu ya. Nah, tapi saya dengan suami waktu itu, ayo kita tetap konsisten. Karena ingat, menurut teori orang itu percaya pada orang yang konsisten. Nah, saya tetap konsisten kalau memberikan sesuatu kepada anak saya, misalnya pengen mainan ini teh pemberian apa nih gitu. Apakah pemberian sebagai kewajiban saya apa atau imbalan atau prestasi atau apa gitu ya. Nah, berjalannya waktu pastikan di mata anak-anak yang baik siapa? Nenek kakeknya kan gitu. iya. Iya, Nah, betul. tapi setelah itu ingat banget waktu saya bawa anak-anak saya ke rumah budenya, ke rumah kakak ipar saya ya, ke rumah kakak yang dari suami, jembatannya rusak. Harusnya secara logika dia ngejar kakek neneknya untuk bareng kan? Karena kan selama ini Iya, nenek kakeknya memberikan segala yang dia mau gitu. iya. Tapi alangkah terkejutnya mereka menghampiri kita, Bunda bareng ya, terus ayah bareng, terus ayahnya godain gini, kenapa ke kita, kan nenek abah baik, suka ngasih. Abah nenek baik, selama ini aku kerjain mereka juga mau. Nenek kakek ya di sini, kalau ada nenek kakek hati-hati loh, cucu itu tuh sebenarnya bukan saya karena itu, tapi karena ada tahu apa namanya kakek neneknya memberikan sesuatu. Kemudian ketika anak saya misalnya, Bun aku pengen curhat punya masalah, tuh saya suka godain, kenapa nggak ke nenek kan asik orangnya. Hah, ke nenek kan aku kerjain bisa katanya gitu. Nah ternyata Hmm, emang saya tambah yakin emang secara teori juga anak akan percaya pada orang konsisten. Jadi kita sebagai orang tua konsisten, nenek abahnya maunya ulang mangga silakan. Nah kalau saya jadi aturannya gini, saya kumpulkan anak-anak saya, Akil, Damai, dan yang lainnya.
Nah, jadi abah nenek itu dulu sudah mengasuh bunda. Harusnya sekarang tuh mereka sudah enak, jadi tidak lagi mengeluarkan, harusnya dilayanin gitu ya. Nah, nanti begini, kalau abah nenek ngasih ngasih sesuatu ke kamu, misalnya tanpa prestasi, ngasih cuma-cuma, mohon maaf, nanti akan ketahuan juga gitu. Dan nanti kalau ketahuan, misalnya abah beliin mainan 15.000, bunda akan potong uang deposit kamu 3 kali lipat gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika anak saya dibawa sama abahnya mau dibelikan mainan, anak saya sampai, abah itu sayang ke aku nggak, tahu nggak bah, kalau abah beliin itu tuh aku teh disangsi, aku teh. Nah, abahnya akhirnya mikir gini, saya kan belikan mainan untuk anak seneng, nah ini anak jadi sedih, akhirnya enggak gitu. dan uh, dan kadang juga, ini gimana ya kalau dibawa teh anak-anak teh ini, saya bilang ya udah bah, simpel aja sebenarnya, nggak usah abah kasih gitu ya. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah mulai, abah neneknya juga sudah mulai, bahkan sekarang kalau misalnya Sudah ngerti. gini, neneknya bilang kemarin ini pinjam uang segini ke nenek, terus ke abah juga. Jadi ya namanya pinjem ya, pinjem itu harus kan anak-anak saya misalnya Dibayar. uangnya ada di saya tuh, sayanya lagi nggak ada gitu, jadi nek pinjem dulu nanti dibayar sama sama bunda. Nah sekarang sudah abah neneknya alhamdulillah sudah mulai begitu. Awalnya abahnya aduh pusing gitu ya, ini gini, iya tinggal sok, kalau saya bah nggak pusing dengan gini, sok abah pengen pusing nggak, kalau nggak pengen pusing coba lakukan ini. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah kompak, meskipun dulu mah wah gitu, Hmm, tapi saya jadi gini, biarkan dia tidak berubah, karena yang riuh itu bukan kita, yang riuhnya itu nenek iya, abahnya. Dan nenek emang terbukti, abahnya. aduh pusing nenek Ya, mah gini gini gini. Nah terus saya bilang, aduh nenek harusnya mah nggak pusing, makanya nenek coba gini dah, ke saya mah enggak nih gitu ya. Kenapa tuh ke nenek mah? Iya kan neneknya tegaan. Nah sekarang neneknya tegaan tuh, jadi waduh sekarang ke nenek mah nggak bisa, harus minjem, harus ini gitu. Dan sekarang kalau minjem, tan dulu ke bunda dulu, konfirmasi kamu punya uang nggak di bunda, katanya gitu. Nah itu ya. Jadi pertanyaan kedua, kita fokus kepada anak kita dan diri kita. Nah untuk nenek abah, untuk kakek neneknya mah itu di luar kita, bodoh banget lah gitu. iya, Gimana iya, nanti iya. juga imbasnya nenek kakek lagi gitu. Kayak misalnya klien saya, Mm-mm. ibunya tegas tidak membelikan motor, neneknya beliin motor, padahal anak SMP kelas 2. Apa yang terjadi? Benar itu, nabrak itu si anaknya itu. Nabrak sampai Innalillahi. motornya sampai hancur, kemudian ada yang luka juga. Nah, ibunya bilang, Mm, "Bu, saya tuh kaget, tapi kaget saya kok ada rasa, ya kan ini bukan beliin dari saya, tapi nenek abah, mm, nenek kakeknya mm, gitu." mm, Itu yang pertanyaan mm, yang kedua. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana komunikasi persuasif dengan anak yang mudi. mm, Anak mudi itu terlihat emang dari mukanya ya. Jadi saya juga punya mm. anak yang mudi, mukanya itu kalau aduh nggak enak banget gitu. Jadi nah kalau saya komunikasi dengan dia biasanya kalau lagi ngamut saya nggak ngelihat mukanya. Saya tarik nafas, saya lihat foto-foto dia yang lagi kecil yang lucu gitu. Karena kalau kita lihat mukanya terpengaruh ya. Jadi misalnya kita fokus kepada yang kesepakatan. Nah, nanti ketika kesepakatan misalnya gini, kesepakatan kamu makan, bekas makannya dicuci ya. Nah dia lagi ngamut nih, misalnya oh nyuci brang 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 brang. Nah kita bilang, oh kalau misalnya nanti pecah ya, nanti kamu ganti aja, sok aja gitu. Nah ke arah fokusnya ke arah sana, jangan ke fokus muka, karena saya juga pernah kepancing dengan anak saya yang mudi itu gitu. Dia kayak misalnya apa sih, mukanya sinis gitu ya. Terus saya Mm, bilang, bunda itu nggak suka kok muka kamu itu menantang sih gitu. Nah, mm. dan ketika saya mengatakan itu juga tidak produktif ya. Anak saya Ya, semakin ngajakin. Makanya ketika dia ngamut, saya fokusnya ke tadi. Misalnya dia ngepel gitu ya. Saya bilang, ini kalau misalnya ada yang jatuh, kan kamu yang ngepel karena basah, kamu tanggung jawab aja ya. Nah itu, jadi kita harus tenang mm, menghadapi anak yang mudi mm. ya, karena Ya, mukanya itu loh gitu ya, pasti saya juga merasakan lah gitu. Jadi dan komunikasinya jangan terpengaruh dengan yang dia sampaikan atau dari muka gitu. Jadi kalau dia lagi ya, ngamut, biarkan saja dulu. Nah, ya. yang anak-anak yang nggak mood itu kalau moodnya
ekstrim gitu, kayak Bunda terima kasih banget, aku sudah dikirimin jepit lucu banget, I love you, I love you, I love you. Nah itu kalau 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 lagi lagi moodnya datang. iya, kalau lagi mengamuk, nah makanya bagaimana biar kita tidak terpancing ketika anak kita ngamuk, Hmm, tetap tenang dan kita orientasi pada kesepakatan yang dibangun. Dia mau hmm. gimana-gimana, terserah, yang penting kita lihat, cek, evaluasi apakah dia melakukan kesepakatan atau tidak. Itu. Iya, iya. Terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan kedua dari Ibu Mira Effendi dari Margahayu Raya, Kecamatan Rancasari. Pertanyaannya ada dua juga. Yang pertama, qadarullah saya sebagai pengajar dan santrinya anak-anak sekitar 8 sampai 11 tahun. Yang saya ingin tanyakan, mengapa anak-anak sering mengulang pertanyaan yang sama? Padahal Iya, sudah dijawab. iya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tahapan cara mendidik anak sesuai perkembangan usianya? Mangga Ibu. Oke. Iya, yang pertama misalnya kenapa diulang-ulang? Makanya kita tanya lagi, misalnya udah kita jelaskan. Terus dia nanya Hmm. lagi. Menurut kamu gimana? Nggak tahu, kan udah dijelaskan. Coba kamu cari deh, kalau nggak mau ibu jelaskan, kamu cari gitu. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang pengetahuan nggak harus kita kasih. Yeah. Kita misalnya tinggal Damai, ini bagus loh Ustadz ini, coba kamu, ini Ustadz milenial, kamu coba ini. Atau misalnya kamu punya Ustadz yang lain misalnya untuk dilihat misalnya. Jadi kalau pengetahuan mereka, ya kita misalnya kalaupun misalnya mau menyampaikan hanya untuk apa ya, sebagai edukasi, tetap mereka akan yang paling ini, mereka akan mencari sendiri. Makanya ketika kita udah jelasin, terus anaknya nanya lagi. Nah, kita tanya, kenapa kamu nanya gitu? Apakah kamu itu tidak mengerti tentang yang ibu jelaskan tadi? Oke, kalau kamu tidak mengerti, dia mananya? Kan tidak semua. Karena kalau dia tidak memperhatikan itu, kan dia jadi bingung, nggak tahu. Tapi kalau dia memperhatikan, aku tuh Bu nggak bisa di hal yang ini loh Bu, ini tuh nggak ngerti kan gitu. Makanya ketika nanya, kamu nggak ngertinya yang mana? Dia nggak bisanya yang mana? Coba gitu. Nah ini kan udah Bu Guru terangin nih 10 nih gitu. Dari 10 ini mana yang nggak ngertinya? Kenapa kamu nggak ngerti gitu? Jadi review lagi. Coba misalnya terangkan lagi tadi Ibu sudah ini. Karena anak-anak sekarang suka gitu, suka nanya. Apalagi misalnya gini, kalau anak saya misalnya gini, kita itu misalnya pahlawan Aceh itu siapa ya Bun ya? Aku tahu, tapi lupa lagi. Terus saya bilang, lihat ada di buku, kan itu tadi instan. Udah, aku udah cari-cari loh, Bu, 3 kali nggak ada. Oke, saya bilang, baik. Bunda yang nyari ya. Kalau ketemu, kamu bayar 10.000 ke Bunda. Kamu aku cari. Dan kan kalau pertanyaan itu pasti ada gitu ya di buku. Iya, iya. Ternyata, Bunda ada, tadi kelewat gitu. Jadi ya, karena emang kenapa sih anak-anak itu sering menanyakan lagi, karena dia pengen instan gitu, pengen instan. Di mana misalnya udah dikasih tahu nih tempat, misalnya di dapur, pasti sendok di mana? Kalau saya suka Bun, sendok di mana? Saya suka bilang di toko besi. Terus anak saya langsung toko besi sambil, kalau ini udah tahu dia pasti nyari gitu ya. Dan sendok kan di sana gitu. Terus kadang juga nggak ada, aku tuh udah cari-cari. Bener nih saya bilang, Bunda akan cari, kalau ketemu kamu bayar. Nah gitu, enggak, aku cari aja. Nah biasanya itu pengen gampang aja sebenarnya. Iya, Instan ya. Jadi ditantang lagi gitu. Kalau misalnya mereka nanya, ya menurut kamu gimana? Bunda mah aku nanya, kok nanya lagi? Ya kamu juga gitu. Terus aja ini apa, ke dia gitu. Sehingga dia akan tadi semua itu harus berproses, dalam artian tidak ada yang instan, harus dia berproses. Instan, Jadi harus kalau mau ada usaha. sendok, cari di tempat sendok gitu. Jadi jangan misalnya sendok mana, tinggal pengen misalnya ini, ya nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana mendidik sesuai dengan usia. Perkembangan usia. Usia perkembangan. Nah, sebenarnya kalau di Islam lebih enak loh, ada balih, ada prabalih gitu ya. Nah, prabalih
kita ajarkan apa? Akil dan balih. Iya. Ya. Akil itu lebih kepada fisik, ke tumbuh. Balih itu ke emosi ya, ke kejiwaan. Nah, berarti nanti kalau misalnya tadi usia SD kelas 1, dia kan menurut Piaget proses berpikirnya masih konkret praktis. Berarti bagaimana kita mengajarkan konsep akidah yang bisa ke arah konkret praktis. Misalnya gini, akidah Allah itu gimana sih konsep Allah itu misalnya. Kita ajarkan, kalau anak TK diajarkan misalnya untuk TK. Ciluk, bak. Ketika kita begini, muka kita ada nggak? Ada. Terlihat nggak? Tidak. Nah, itu. Jadi konkret. Jadi tidak semua yang ada itu harus terlihat gitu. Ketika kita nutup muka, bukan berarti mukanya hilang. Ada kan? Tapi tidak terlihat. Nah, itu ke konkret. Kemudian nanti ke formal operasionalnya bagaimana gitu ya. Nanti kan perkembangan itu tuh ada di tahapan perkembangan kognitif, atau sebelumnya perkembangan gerak di batang otak, itu kan perkembangan gerak. Bagaimana misalnya usia SD dia sudah bisa, kelas 1 itu sudah bisa mengendalikan dirinya, konsentrasi minimal 30 menit. Karena di SD itu biasanya mata pelajaran itu 45 sampai 1 jam. Jadi dia minimal 30 menit. Nah, kalau anak misalnya tidak bisa 30 menit, cek kenapa. Apakah dia ada masalah di konsentrasi, apakah dia ada di masalah di fokus misalnya, gerak, atau dia masalah lagi cari perhatian, biar gurunya kepancing misalnya, cari perhatian, cari ulah misalnya ya gitu. Nah, atau misalnya ada yang lain. Kemudian di perkembangan emosi. Nah, misalnya anak TK sampai anak kelas 3 lah. Nah, itu kan sedang belajar ekspresi. Saya ingat banget dulu di Cimbulit, saya punya tetangga orang Amerika, kemudian dia punya anak 2 tahun. Kemudian si anak itu belajar tentang emosi. Dilihatkan kartu. Happy, terus dia gitu. Sad, gitu ya. Nah, itu diajarkan untuk mengekspresikan emosi, kemudian untuk menyatakan asertif yang dia rasakan, dan kemudian dia juga ajarkan ketika asertif tidak harus orang sama dengan dia gitu. Nah, itu kan di perkembangan emosi. Kemudian nanti di kognitif tadi berkaitan misalnya kalau dia di konkret operasional, berarti pengajarannya harus konkret operasional. Kalau sudah formal kayak kelas 4 sudah formal, berarti dia sudah mulai berpikir konsep. Kalau konkret operasional tuh gini, ini apel itu apa? Apel itu buah-buahan, rasanya itu ada yang asam, ada yang manis, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, itu masih konkret. Nah, kalau sudah formal itu sudah ke konsep yang lebih tinggi gitu, yang lebih mendalam lagi gitu. Misalnya, ini gimana ya kok bisa jadi apel? Apel itu gimana cara menanamnya? Terus nanti kalau misalnya ditanam gini nggak dikasih pupuk, apa yang terjadi ya? Jadi sudah analisa gitu. Kenapa ini apel yang satu peot, apel yang satu seger, apa ya, kenapa? Nah, itu sudah mulai ke arah sana. Jadi kalau misalnya bagaimana mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembangnya, nanti materinya akan panjang lebar ya. Biasanya panjang kalau luas. kuliah itu untuk tumbuh kembang anak itu 3 semester, 3 SKS biasanya mah. 3 SKS. Berapa semester tuh? Ya, terus, kita harus banyak baca tentang misalnya perkembangan, pokoknya di manusia itu ada tiga yang dipunyai orang oleh manusia itu, yaitu 3 aspek itu apa? Aspek kognitif atau aspek akal, aspek psikomotor atau jasad atau fisik, aspek emosional atau misalnya kolbu, atau emosional itu biasanya ya emosi gitu ya, atau kolbu. Nah, itu bidikannya, dan nanti setiap usia berbeda. Nah, enaknya di Prabali itu lebih enak karena usianya kan sama gitu, usia Prabali dan Bali.
tadi misalnya untuk tumbuh fisiknya, kemudian perkembangannya. Itu walau Iya, ala bisawab. iya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Siti Maisaroh dari Rahayu, Kecamatan Margasi. Saya mau bertanya, saya punya anak laki-laki 9 tahun. Kadang saya bingung dalam mendidiknya. Dia itu orangnya kalem. Kalau sama saya dilemah lembutin suka nggak respon, diam aja. Tapi kadang saya suka kesal. Hmm. Kalau dia dikerasin malah balik marah. Jadinya Hmm. harus gimana? Itu pun semua hal dimulai dari bangun tidur. Hmm. Mau mandi, mau sekolah, mau makan, mau ngaji dan lain-lain. Kalau sama saya dilemah lembutin, tak suka nggak ngerespon. Tapi kalau dikerasin ngambek. Harus gimana Bu? Katanya gitu. Iya. Jadi pengasuhan yang dari riset, dari teori-teori emang yang paling efektif pengasuhan otoritatif. Otoritatif itu di mana di dalamnya ada kasih sayang, kemudian ada otoritas atau ada disiplin ya. Nah, untuk melakukan itu bagaimana orang tua harus lebih tega, teganya lebih ke arah mendidik, kemudian nanti otoritatif itu setelah tega kita buat aturan-aturan, buat kesepakatan-kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada konsekuensi. Nah, konsekuensi misalnya bisa dengan reward punishment, reward untuk efek motivasi dengan cara memberi, kemudian punishment efek jerak dengan cara mengambil. Dan orang tua harus konsisten ya. Konsisten pertama orang tua tega, kemudian ada aturan main, kesepakatan aturan itu kesepakatan, ada konsekuensi dan konsisten. Nah, itu Iya, misalnya contohnya untuk bangun pagi misalnya. Ini terjadi untuk anak yang kalem, anak yang ceria, anak yang bagaimana. Nah, iya, kita tega untuk pengennya kita anak-anak kita bangun di jam berapa ya. Sebagai orang tua kita boleh gitu. Kalau saya anak-anak saya pengen bangun di jam setengah 4 sudah rame di tempat saya. Berarti kan mereka harus bangun minimal di jam 3 atau jam 3.15. Nah, nanti kita kumpulkan, kemudian kita musyawarah, kemudian Bunda akan mengajarkan kedisiplinan karena tiada sukses tanpa kedisiplinan. Jadi orang iya, sukses itu nggak mungkin nggak disiplin, pasti disiplin. Nah, ini disiplin untuk bangun pagi. Jadi bangun pagi setengah 4. Nanti kalau misalnya telat setengah 4 blokir fasilitasnya. Seperti anak saya biasanya blokir fasilitasnya, dia tidak tidur di kamar, tapi dia tidur di tempat sholat yang suka banyak nyamuk dan panas banget dan gelap gulita. Nah, ke arah sana. Jadi diambil dulu, biasanya di kamar kan nyaman gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti pas besoknya dia misalnya telat, kita lakukan tadi blokir. Kalau misalnya dia tidak ada efek jera, berarti bisa sanksinya kita revisi atau ditambah lagi bagaimana dia akan efek jera. Dan itu iya. karena harus konsisten, itu saya lakukan itu sampai untuk menjadikan tertib bangun jam setengah 4 itu 2 tahun, dan sekarang tetap harus Dua ada tahun. controlling karena pasti Masya ada aja Allah. gitu ya, ada aja di mana anak saya itu telat, terus alasannya Mm, aku kan kurang tidur. Oke, baik, kita hitung kamu tidur jam berapa? Aku tidur jam 9. Jam 9 mah masih cukup. Kan itu tidur itu 6 sampai 8 jam, berarti masih cukup gitu ya. Berarti kalau kamu belum cukup tidur, berarti jam 8 kamu harus tidur misalnya gitu. mm, Nah, jadi konsekuensi itu enak loh, karena dengan Konsekuensi. konsekuensi kalau saya misalnya kepancing marah, biasanya saya berpikir, oh saya belum menyiapkan tadi mungkin kesepakatannya belum ada, atau kesepakatan Mm, sudah ada tapi belum ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau udah ada konsekuensi tinggal enak, misalnya dia telat, terus saya bilang, damai selamat tidur di hotel yang banyak nyamuk itu loh gitu. Jadi kita masih biasa gitu. Toh juga dia kan bertanggung jawab menerima
menerima konsekuensinya. Nah, dengan konsekuensi itu kita akan terhindar dari marah-marah karena Bu Lilis, anak saya tetap aja melanggar. Ya nggak apa-apa melanggar, tinggal itu aja tadi, lakukan Iya. aja konsekuensinya apa. Nah, biasanya kalau nggak ada konsekuensi, misalnya bangun 3:30 nggak ada konsekuensi, kamu tuh gimana sih gitu ya, telat lagi, kamu tuh pengen nanti ke Jadi depannya nggak disiplin, bla ngomel bla, ya Bu marah. ya jadinya Iya, kitanya. tapi kalau ada konsekuensi Heeh. silahkan. Kalaupun belum ada, kita cari kemudian, apalagi anak-anak sekarang, saya suka misalnya gini, sok, menurut kamu bangunnya jam 3:30 sudah mulai qiyamulail gitu ya, sudah mulai murojaah, gimana gitu. Nah, akhirnya dia mengusulkan, oke, saya bilang, ini kalau 2 kali dilanggar berarti tidak efektif, berarti kamu harus menerima sanksi yang dari bunda gitu. Jadi enak dengan Hmm. konsekuensi aja. Konsekuensi itu bisa kita lakukan mulai dari usia 2 dipakai pampers tuh gitu ya. Kemudian uh, dia dia misalnya mau makan biskuit, kan dia minta tolong. Terus saya bilang, buang dulu pampersnya ya, nanti bunda bukakan. Nah, dia buang, kucuk, 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 buang gitu. Terus nanti dia minta biskuitnya udah dibuka tuh. Saya pegang biskuitnya, buang dulu ya plastiknya, kucuk, kucuk, kucuk. Nah, boleh. Nah, itu kan konsekuensi. Kalau dia nggak Hmm. mau buang, ini nggak akan Hmm. dapet gitu ya. Nah, Iya. gitu. Enak loh. Jadi kita nggak akan lagi Hmm. ada tanduknya, nggak akan lagi ngomel-ngomel, capek ngomel-ngomel. Yang pasti harus tega ya Bu ya, dari Iya, tega. tega dan konsisten gitu ya. Nah, itu betul. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yaya Romlah dari Kecamatan Ketapang. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak usia remaja 18 tahun laki-laki yang cenderung bersikap tertutup pada orang tua? Bila anak itu punya masalah, tapi bersikap terbuka kepada sahabatnya. Lalu kalau ada diajak bicara dari hati ke hati, berdua tidak fokus pada lawan bicara, matanya hanya tertuju pada ponsel, katanya Iya. gitu, Bu. Iya, emang anak-anak sekarang kan gitu. Makanya anak-anak sekarang kalau dipanggil jangan misalnya ade, dia. Nah, kalau dipanggil ambil dulu ponselnya. Pasti langsung apa? Pasti dianya langsung. Kenapa gitu pasti langsung. Oh, Tapi iya kalau benar. kita kak dia akan anteng. Makanya Iya, ambil dulu yang membuat dia fokusnya apa, gadgetnya diambil dulu. Ketika diambil apa gitu ya, iya gitu. betul. Atau misalnya kalau dia wifi di rumah, wifi-nya kita cabut dulu, nanti kan dia langsung bun gitu, Iya. kok ini, nah dia ini. Nah itu kemudian tadi yang berkaitan dengan remaja. Nah remaja ini harus jadi teman sama kita. Nah karena dia laki-laki sih bagusnya ada peran ayah ya, teman ayah. Kenapa? Karena di usia itu dia harus belajar banyak menjadi laki-laki. Bagaimana dia sebagai laki-laki harus bersikap, bagaimana dia menghadapi mimpi basah, bagaimana dia menghadapi naksir lawan jenis. Nah itu nyambung dengan Biasanya bapaknya. Makanya pendidikan anak tuh harus dua gitu. Saya sering bilang dua-duanya. kayak misalnya, udah Bu saya serahkan aja ke istri saya. Ari bapak, saya bilang bapak enak aja. Ari buatnya dulu berdua, Ari sekarang ngedidiknya kenapa ke istri, harus berdua gitu ya. Makanya sekarang lagi di Indonesia juga lagi digaung-gaungkan bagaimana ayah ini berperan juga ya. Peran ayah. Ya, Iya. peran ayah sangat penting karena banyak kasus anak fatherless, kehilangan figur ayah. Iya. Baik perempuan atau laki-laki juga sangat bahaya ya gitu untuk Iya, kehilangan betul. figur ayah gitu. Nah itu jadi ngobrol dengan ayahnya, kemudian misalnya ayahnya tuh Bu Lilis kerja keluar kota, ya kan keluar kota juga ada pulangnya. Apalagi sekarang mah gampang. Saya aja dulu ada kerjaan di Eropa, di Jerman, saya masih bisa dengan anak saya tiap hari berkomunikasi. Kalau dulu ingat pakai Skype ya, kalau di Jerman itu kita pakai Skype. Jadi misalnya saya di sana telepon misalnya video call malam, lagi apa Bapak, jadi serasa dekat. Kemudian nih Bunda lagi di Iya. sini.
Pas saya pulang, anak saya kalau anyangan, ayo kita ke Berlin dulu, kita ini naik. Nah, kenapa? Karena saya perlihatkan ini loh Berlin ini keretanya. Ini tahu nggak keretanya itu di bawah tanah. Ini ada mallnya, ada apa? Jadi anak-anak saya itu ingat banget waktu kecil-kecil tuh, kita ke Berlin ya naik kereta katanya gitu ya. Yeah. Nah, jadi pasti ada percaya ke sahabatnya ketimbang ke orang tuanya, kan gitu. Nah, ini yang selanjutnya kita berhak untuk evaluasi. Barangkali mungkin kan kita juga sebagai orang tua manusia, saya juga manusia, pasti ada salah, ada hilap, ada apa misalnya ya. Nah, kita evaluasi kenapa ya, terus kita lihat apa yang menariknya misalnya ke temannya. Kadang kan saya kalau tanya misalnya kenapa sih kamu lebih cenderung cerita ke sahabat kamu daripada ke ibu kamu misalnya gitu. Dia bilang sahabat aku mah solider, mendengarkan. Saya suka bilang betul sahabat kamu solider ya. Contohnya begini, kalau kamu sakit, apa yang dilakukan oleh sahabat? Apa? Ya mendoakan aku, oke. Apa yang dilakukan oleh orang tua kamu? Membawa ke rumah sakit, membawa ke dokter, diobatin, itu kan solutif saya bilang. Nah nanti emang masalahnya misalnya, tapi kan banyak sekarang klien saya itu banyak Gen Z itu sudah mulai usia 13, usia 14 tahun minta jadwal ke saya gitu. Sekarang banyak banget usia SMP kelas 1, kelas 2 gitu ya. Bu, saya minta dijadwalkan. Saya pikir ibunya, oh iya mangga, untuk usia berapa? Untuk usia ini. Pas datang, saya bilang, kamu sendiri? Iya. Nggak sama orang tua? Enggak. Terus saya tanya, terus dulu yang menjadwalkan siapa? Aku sendiri. Oh gitu, saya bilang maaf ya. Masya Allah. Nggak apa-apa Bu. Ya gitu. Nah terus, dan dia ngobrolkan gimana sih Bu, ibu aku tuh nggak ngerti gitu. Jadi nggak nyambung lah intinya gitu, nggak nyambung dengan saya gitu, nggak asik gitu ya. Nah itu, nah ini makanya saya akhirnya belajar dari berarti saya harus asik nih jadi asik untuk anak-anak saya, sehingga saya itu sangat bahagia sekali di kelima anak saya ketika balik dia pertama kali menceritakan kepada saya, termasuk yang laki-laki. Bun, aku malam mimpi basah. Oh gitu. Saya bilang makasih nak sudah percaya ke Bunda. Siapa yang sudah tahu? Aku baru ngasih tahu ke Bunda. Oke. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Saya bilang kamu ngobrol dengan ayah gini. Berarti kan gini loh, dia istilahnya hal yang sensitif aja bisa, terus kadang misalnya gini. Ada satu anak saya, dia deketin terus mijitin. Saya udah tahu kalau mijitin pasti dia mau curhat. Oh Bun ya, aku tuh di sekolah itu masih minta-minta loh Bun, gini. Oh, saya dengarkan, karena dia lagi muntah, dia lagi butuh kantong keresek dan saya kantong kereseknya. Nanti kalau sudah tenang kita buat aturan ya, nanti gini gitu. Nah itu jadi kita harus banyak belajar sebagai orang tua bagaimana menjadikan asik, meskipun mungkin bisa jadi di mata anak-anak kita belum asik, tapi kita berusaha terus untuk lebih asik. Kenapa misalnya ya? Kenapa misalnya ke temennya ya, kita kadang jadi teman dan kita nggak jaim. Kalau saya misalnya, Bunda lagi nonton apa TikTok, emang gitu. Bunda mah nontonnya yang gitu aja. Jadi emang dia suka melihat misalnya apa yang makanya ketika saya lihat handphone anak-anak saya nggak marah gitu, karena ini silakan handphone Bunda. Handphone Bunda mah ini apa namanya, ini nggak enak, nggak asik. Kenapa? Nggak ada gamenya itu cuma 2 aja yang gitu aja gitu ya. Nah itu jadi bagaimana apalagi remaja, kita sebagai teman mereka. Jadi ketika konsekuensi juga menurut kamu apa sih sebenarnya, simple, kita sebagai orang tua biar kamu lebih disiplin, biar kamu efek jerah, kamu ada usulan nggak, gimana coba gitu. Nah atau kadang juga saya tantang anak saya, sekali-kali mau nggak jadi bunda, kita ganti peran gitu ya, biar dia merasakan anak saya, ayo emang kan bunda gini Nah terus saya bilang, kalau bunda ini ya 1 hari harus mengeluarkan gini. Enggak deh, nggak jadi bunda gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana anak-anak kita
jauh lebih percaya kepada kita kalau menceritakan gimana, atau kalau kita salah juga. Kalau saya sih misalnya pernah tuh anak saya kesel banget ke anak saya. Waduh gitu ya, oh di mejanya berantakan gitu ya, ada apa. Terus saya bilang ini meja penuh kan bunda udah ajarin loh gitu. Ini beresin, kemudian saya lempar bajunya ke bawah, lempar, saya keluar aja. Pas di kamar saya berpikir gini, gimana seandainya saya jadi dia? Ketika dilempar bajunya itu tuh bisa yang nggak enak aja. Nah akhirnya saya panggil anaknya, gimana tadi, terus dia tanya, diam aja. Bunda sih pasti kamu sedih ya dilempar-lempar. Iya, sebenarnya sih bunda nggak harus gitu juga, lebay itu ya, mungkin mohon maaf. Gimana ya caranya biar kita bunda nggak kepancing, kamu kerja sama, menurut kamu gimana ya gitu, coba. Nah diajak, kalau kita pernah melakukan salah nggak apa-apa, minta minta maaf aja, minta maaf karena bunda kan salah gitu, lebih enak loh, lebih plong. Dan anak juga akan begitu, ketika salah ya tadi tinggal minta maaf dan tanggung jawab aja konsekuensi. Kayak anak saya mecahin misalnya mecahin pas bunga saya. Nah dia, bun aku mecahin pas bunga berapa harganya, nanti aku ganti ya dari uang deposit. Ya udah kan udah beres, saya juga nggak usah marah-marah gitu. Ya udah beres, dia bertanggung jawab. Nah itu Bertanggung jawab. orang tua bagaimana anak-anak kita itu jadi sahabat-sahabat kita. Bahkan saya, anak-anak saya itu bukan sahabat lagi, tapi anak saya itu guru saya. Saya suka bilang, Damai makasih ya, suka memberikan pembelajaran yang banyak ke bunda gitu ya. Yang asalnya bunda dulu istilahnya mudah marah, tapi dengan ada kamu bunda belajar bagaimana untuk menata marah, mengelola marah gitu. Jadi guru-guru, anak kita itu guru Iya. kita, sahabat kita. Aduh, asik banget nih kalau cerita tentang anak-anak tuh ya, selalu nggak pernah ada habisnya ya, Bu. Iya, Bu betul. Lilis ya. Tapi ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin bisa dijawab secara terangkum aja ya Bu Lilis ya. Ya, Ini juga sebetulnya lewat yang siaran langsung live juga ada pertanyaan. Ya, tapi tidak mungkin lagi sepertinya. Tapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan tidak terlalu jauh lah dengan apa yang sudah ya. dijawab oleh Bu Lilis tadi intinya. Ini ada dari Ibu Imas Sartika dari Lagadar, ada juga dari Ibu Sutrina Lagadar, dan juga dari Sinta Lagadar. Ini katanya gimana kalau mengatasi anak-anak yang lebih tertarik pada games, padahal dia punya tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Padahal kalau main game sampai bisa begadang gitu sampai malam. Kemudian yang tadi yang pernah ibu singgung juga, tindakan orang tua dalam memilihkan sekolah. Kalau menurut orang tua ke sini bagusnya, tapi anak pengennya ke sana gitu ya. Gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya. Kemudian ini ada sekaligus aja Bu ya, nanti sekaligus biar nanti sudah habis waktunya. Terus bagaimana ya ngasih tahu anak usia 3 tahun dia suka ngikuti bahasa anak orang-orang dewasa yang tidak benar. Itu terakhir ada 2 anak kakak adik yang suka bertengkar, tetapi seolah-olah orang tuanya tuh berat sebelah, jadi anak-anak tuh cemburu gitu ya, kayak belanya ke sana si mama, kayak belanya ke sana, nah gitu. Itu mungkin pertanyaan pamungkas Bu Lilis mengingat waktu kita memang sudah terbatas. Oke, saya menjawab dari yang pertanyaan terakhir ini, dibahas di Q&A seputar masalah Gen Z, Gen Alpha yang kemarin anak saya tanyakan, Damai ya. Orang tua itu ada yang berat sebelah. Jadi kalau kakaknya salah disalahkan terus, kakaknya benar juga masih disalahkan. Nah ini emang kita harus edukasi tentang adil. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kakaknya salah, ya kakaknya yang kita sanksi. Kalau adiknya salah, ya adiknya. Jadi jangan mentang-mentang, Kak kamu udah gede ya, nggak bisa dong, kamu harus mengalah. Nggak bisa, mainan punya kakaknya kenapa harus mengalah gitu ya. Nah itu, jadi di sini bagaimana untuk konsep adil. Dan itu yang kalau misalnya yang melakukan orang tua, berarti anak udah anak misalnya boleh kasih masukan, mungkin
dibuat adil aja deh, gimana adil itu misalnya tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi tidak salah satu yang disalahkan, tapi ya kita harus lihat dulu dan kita harus by data, by bukti ya. Tidak bisa kita Ya. langsung menuduh saja gitu. Kayak misalnya saya di rumah gelas banyak gitu, padahal anak-anak sudah pakai tumbler tapi ada aja gelas. Nah akhirnya saya pernah ke anak saya yang laki-laki, Kio tolonglah bantuin bunda dong nyuciin ini gelas kok banyak. Anak saya marah ke saya, kenapa? Berarti bunda seakan-akan menuduh saya memakai gelas ini. Enggak sih Kio, enggak. Dan ya juga ya kalau dia misalnya dia mencuci berarti kan yang lain, oh kamu ya yang pakainya. Nah akhirnya saya sampai pasangkan CCTV. Jadi sekarang misalnya kayak kemarin anak saya tuh yang di CCTV ada, ini gelas kamu ya, langsung dia nyuci karena tahu kalau nggak dicuci 20.000 dipotong. Nah itu jadi harus tadi kalau orang tuanya yang berat sebelah, ayo dong kita belajar adil. Kalau anaknya diperlakukan tidak adil, boleh sharing dengan orang tua tentang masalah adil ini, dan nanti untuk selanjutnya bisa dilihat di YouTube tentang Q&A seputar masalah Gen Z dan Gen Alpha yang isinya saya dengan anak saya Gen Z Damai Semesta. Kemudian namanya apa Ibu? YouTube-nya apa? Damai Semesta? Bukan, YouTube-nya apa, Mei? Damai? YouTube-nya itu channelnya TV-nya itu yang masih bergabung dengan psikologi keluarga, parenting psikologi keluarga, ya. Parenting psikologi keluarga. Iya, Oke. itu. Ya. Masih gabung dengan sana. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi apa, lupa ya? Yang anak 3 tahun nih, Bu. 3 tahun suka niru yang nggak baik. Oh ya, anak 3 tahun suka niru. Emang anak 3 tahun tuh bagaikan spons ya. Jadi kadang dia misalnya bilang kancing, tapi dia juga nggak ngerti karena dia hanya menyerah aja. Makanya emang bagaimana tugas orang tua menyiapkan lingkungan yang sangat positif. Nah, kalaupun sudah positif, ada misalnya oleh-oleh dari jalan ketika lewat, ada yang misalnya ngomong kancing coplok, akhirnya ditiru. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan kata-kata penggantinya yang lebih banyak. Misalnya kancing, terus kita astagfirullahaladzim, kancing, astagfirullahaladzim, kancing, astagfirullahaladzim. Nanti si kancing dengan astagfirullahaladzim yang menang adalah astagfirullahaladzim di otaknya, gitu. Kalau misalnya dia sudah masuk gitu. Dan bagusnya emang pencegahan, karena ketika anak saya dapat oleh-oleh anjrit gitu ya, itu saya 2 bulan itu harus membersihkan, menetralisir ya, gitu dengan kata-kata yang lain gitu. Nah tentunya pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Makanya cari lingkungan yang positif. Yang selanjutnya pertanyaannya apa? Selanjutnya sebentar Ibu, sambil ini ada atau ibu-ibu yang mereka tidak masuk Instagramnya tuh lewat Infokus ya, bareng-bareng gitu nontonnya. Mereka mau join ya Bu, sambil menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana ya, orang tua pengennya sekolah yang ini, tapi ya anaknya pengennya sekolah yang ini gitu. Jadi gimana gitu menyikapinya? Kita fokus pada apa yang diinginkan. Misalnya anak itu apa yang diinginkannya, misalnya dia suka sepak bola. Nah kita carikan misalnya sekolah yang mengakomodir sepak bola, dan sekolah itu yang sesuai dengan budgeting orang tua, kemudian sesuai dengan pemikiran lah. Karena kalau beda dengan orang tua pemikiran kan juga nanti bertolak belakang gitu. Jadi tetap kita biasanya kalau saya mencarikan sekolah untuk anak saya mengkaji dulu sekolah semua, semua, kemudian saya pilih 4 yang sesuai dengan emang dilihat juga cocok bagi orang tua, kemudian dari budgetingnya juga bagus gitu. Nah nanti kita tawarkan ke anak yang 4 itu, mau di mana ini, sehingga ketika anak rame ya.
ini rame. Iya, Ininya di ketika mute anak nih. misalnya memutuskan, tentunya sekolah itu sudah ya mana aja jadi aman Yang gitu. terbaik Nah, ya. itu yang Oke. terbaik. Jadi Iya, emang kita iya. harus kumpulkan dulu informasi sebagai orang tua kan karena orang tua nanti berkaitan dengan budgeting nggak bisa anak memilih sekolahnya sendiri Iya, iya, betul, sendiri betul, gitu. betul, Nah, tapi betul, anak juga betul. nanti boleh memilih nih yang mana gitu. Nanti kalau keempatnya Iya, yang mana, misalnya dia punya saran kemana, nah nanti kita misalnya sesuai nggak dengan kita keberatannya di mana. Jadi kita diskusi dengan anak kita enak loh gitu. Jadi akhirnya iya, iya, misalnya iya. anak saya nih yang kelima misalnya, saya tawarkan, karena kamu perempuan mau boarding atau di rumah. Kalau bunda sebagai bunda, anak perempuan itu pengennya sih dididik sama bunda gitu ya. Tapi Hmm, kembali hmm. lagi ke kamu, kalau misalnya kamu mau boarding mangga, kalau mau di rumah silakan karena anak perempuan. Kalau anak laki-laki kalian harus belajar berpetualang karena nanti kan kamu jadi koam harus biasa. Iya, Nah, iya. yang perempuan yang satunya aku mau boarding, oke dia boarding. Nah adiknya aku nggak mau di rumah ya. Nah nanti kita carikan itu sudah sesuai dengan brand kita dan anaknya juga ketika milih ini cocok, udah cocok enak gitu. Jadi tetap harus cari irisan orang tua dengan Iya, anak. Dalam artian tetap tadi bahagia itu harus dua-duanya, anak juga orang tua gitu ya. Pasti akan ketemu irisan-irisannya itu. iya. Sepertinya waktu kita udah sangat mau mepet. Ini ada teman-teman yang bergabung, ibu-ibu gitu. Karena mereka generasinya tidak suka, tidak, nggak bingung mau masuk Instagram gimana, tapi pengen ikutan yang disampaikan oleh Bu Lilis gitu Iya, kan. Akhirnya iya. kita fasilitasi dengan apa nonton bareng di Wih keren, ini rumah. banyak banget. Iya, Ini berapa banyak orang banget ibu-ibu memang Bu. gimana? Berapa orang katanya di sana? Ada 26 Bu katanya, Masya 26 orang Allah. yang di sana yang nonton bareng. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang sudah bergabung di rumah Ibu Sri Kuatin. Dan ini adalah terakhir dari pertemuan kita. Kita akan dengarkan closing statement dari Ibu Lilis. Kemudian setelah itu kita akan mengakhirin kegiatan ini, acara ini. Bangga Bu Lilis, terakhir untuk mengucapkan apa ya pesan-pesan untuk ibu-ibu muda. Iya. Jadi ibu-ibu kata Sayyidina Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya ya. Jadi karena zaman kita tadi karakter tadi salah satunya gadget, ya kita nggak bisa alergi tentang gadget karena nanti kalau kitanya tidak tahu tentang gadget malah nanti diakalin sama anak-anak kita. Iya, Ayo kita betul. biar nyambung pakai logika mereka, pakai karakter mereka dan tentunya setiap zaman ada kelebihan. Kelebihan anak-anak sekarang yaitu terdidik, dia banyak pengetahuannya. Nah, namun yang harus kita latih adalah di karakternya, karakter tanggung Iya, jawab, kemandirian, kejujuran, kerja keras, sopan santun dan gigih karena itu lebih bagus dari zaman sebelumnya kalau yang itu. Nah, iya, kalau untuk pendidikan mungkin untuk pengetahuan kita bisa belajar dari mereka. Jadi saling loh, asik loh belajar itu. iya, Kita belajar ke betul. mereka pengetahuan, mereka belajar ke kita berkaitan dengan karakter-karakter dan pengalaman. Ya, ibu-ibu Iya, iya. tetap semangat untuk mendampingi anak-anak kita tentunya untuk menjadi goal anak-anak kita hantarkan menjadi anak yang soleh solehah dan tentunya yang kurota ayun yang menyejukkan bagi kedua orang tuanya. Amin ya Iya. robbal Amin alamin. ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak. Ya, Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, jazakillah khair. Ini mudah-mudahan ini adalah pertemuan pertama dan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita untuk perkembangan atau secara ya ilmu-ilmu psikologi lainnya yang bisa di-share kepada kita semua. Dan juga untuk yang sudah hadir, terima kasih banyak juga. Tapi mohon maaf karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita fasilitasi di sini karena memang dengan keterbatasan waktu. Tapi nanti kita bisa diskusi tetap di grup WhatsApp. Kemudian ini terima kasih untuk teman-teman di Rumah Keluarga Indonesia Marga Asih
yang sudah bekerja bersama mensukseskan acara live IG ini gitu ya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, terutama untuk Bu Lilis yang biasa sudah nginternasional, sekarang harus ngelokal. Mudah-mudahan rasanya nggak beda ya Bu ya gitu. Kami mohon maaf sangat gitu karena ini ya biasalah ibu-ibu yang banyak inginnya tapi banyak juga keterbatasannya. Sekali lagi kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Teh ya. Ya, Ibu.